Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dimana pada kesempatan kali ini saya bisa melanjutkan kajian kitab Mabadi Fikih Juz 3 pada bab Thaharah. Untuk pertemuan kali ini akan saya jelaskan mengenai aqsamul miyahi, yaitu pembagian dari air. Aqsamul miyahi utawi ikiku tundumane banyu. Pembagiannya air itu ada berapa? Salah satu. Ada 3. Yang pertama, tahirun mutahhirun, kemudian tahirun khair mutahhirin, dan ma'ul mutanajisun. Yang pertama, tahirun mutahhirun, yaitu air yang suci mensucikan. Yang kedua, tahirun khair mutahhirin, yaitu air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Dan yang ketiga, ma'un mutanajisun, yaitu air yang terkena najis. Akan saya jelaskan satu persatu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u mutahhirul mutahhirun. Apa itu air suci yang dapat mensucikan? Yaitu manazala minas sama'i, yaitu semua air yang berasal dari langit, au nabaha minal ardi, atau yang menyumber dari bumi. Ya, jadi semua air yang ada dari langit, ya pokoknya air hujan berarti air hujan itu berarti suci. Ya, sama'i au nabaha minal ardi, air suci mensucikan. Ya bisa nggo wudu, ya bisa wadus, ya bisa ya kejenenge nggo bersuci ya. Walam takhayyar ba'da awsafi bima yukhayyiru tahuriyatu. Dan walam taghayyar, walam taghayyar, dan tidak merubah sifat-sifatnya dengan sebab adanya benda yang dapat merubah kesucian air tersebut. Tidak bisa merubah sifat-sifatnya karena benda tersebut. Contohnya air laut, kalau ada air apa saja, kama isama, seperti air langit apa? Berarti air hujan, Wama il bahri, air laut. Wama il bahri, air sungai. Kemudian wama il salji, yaitu air es, salju. Kemudian wama il barodi, dan embun. Tahu embun embun gitu ya. Air yang bisa untuk mensuci dan mensucikan. Berarti kena wudu, kena nggo umbah-umbah. Air ini ketika kemasukan adanya benda yang bisa merubah kesucikan air ini, itu namanya masih tetap. Sifat-sifatnya dengan sebab adanya tidak bisa merubah. Air laut tetap air laut, air hujan air hujan. Air hujan contohnya, air hujan telepona ember, tetap jenenge air hujan. Air hujan di zona gontek dicampur karo teh, itu banyu air hujan, itu sifatnya nggak bisa berubah. Namanya tetap satu. Air segara, air laut, seperti itu. Ketika diwadahi tempat nggak bisa berubah. Beda dengan nanti pembahasan yang kedua, air tahirun khair mutahhirin. Lah ini air bisa buat bersuci, bisa buat ubah-ubah, bisa buat mandi, apa kan seperti itu. Air suci mensucikan, gitu. Arab ngubah-ubah, ngumbai piring, ngumbai apa, kalau udan bisa lah, ya bisa. Nggak wudu bisa ya bisa.
jenenge air tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Suci sih, ya kan? Nah, dan air laut, air segara bisa nggak wudu? Ya bisa wudu. Karena apa? Airnya banyak sih. Ya. Wa ma'il mabari, air hujan, ya. Air laut, air sungai, kemudian ada air es dan air embun. Air es apa? Air es itu air salju, ya, air salju itu air es sing kaya air es di sini orson, ya, sing udah bisa berubah warnanya dan sebagainya, bukan, tapi air salju, ya. Kalau embun yang biasa pagi itu, dan bagaimana caranya? Ya berarti dikumpulkan embunnya sedikit, ya. Caranya apa? Dikumpulkan, mungkin ngambil, ya, kayak wong deres kayak lo, ya, wong deres kumpul-kumpul nanti siji terus mungkin disonong ember dan sebagainya, ya, itu bisa buat bersuci. Kalau udah banyak bisa buat itu kayak bisa, yang penting airnya banyak, itu seperti itu, ya. Oke, nah kemudian al-ma'ul mutakhayyirul baqi ala tuhuriyati, air yang berubah tapi masih tetap suci, ya, air yang berubah tapi masih tetap suci, yaitu apa saja? Yaitu huwa ma takhayyarat ba'da awsafihi aw kulluha bima la yukhayyiru tahuriyatuhu wa huwa khamsatu anwa'in, ya. Bahwa air yang sebagian atau seluruh sifat-sifatnya berubah disebabkan adanya sesuatu namun tidak dapat merubah kesuciannya, ini ada 5 macam, ya, ada 5 macam. Yang pertama apa? Yaitu tahuriyatu huwa al-ma'u mutakhayyiru bituli mukhtihi aw bima tawallada fi bin samakin aw tuhlubin. Air yang berubah disebabkan karena lama didiamkan atau disebabkan adanya sesuatu yang timbul dari dalam air itu, baik dikarenakan ikan atau lumut, ya, ini kan min samakin au tuhlubin, air, ya, karena didiamkan. Air yang berubah tapi masih tetap suci, contohnya air kolam, ya, air kolam, pokoknya air yang lebih dari 2 kula. 2 kula itu ukurannya apa? 60 cm, ya. Berarti banyak, 2 kula, ya. Kalau air kolam, wah itu banyak sekali. Lah, kenapa dinamakan berubah tapi dia tetap suci? Karena itu lebih dari 2 kula. Banyak, contohnya air kolam kan mungkin ada lumutnya, ya, bisa berubah, ya kan? Berubah. Wah, warnanya kok beda ini, mungkin ada apa, tapi airnya itu lebih banyak, ya, lebih banyak, ya, berubah atau karena lumutnya, ya, kan biasanya kolam ada lumutnya dan sebagainya, berubah, itu tetap bisa bersuci. Bisa apa? Bisa nggak wudu? Ya bisa, ya, nggak bener-bener anak banyu sing bersih gitu, ya, bisa bersih. Nggak mau baik ya bisa, monggo ubah, karena apa, yang penting airnya itu lebih dari 2 kula, itu bisa untuk bersuci, walaupun mungkin warnanya. Kenapa? Air mutanajis itu air yang berubah sifatnya, baik dari baunya, kemudian rasanya, ya, kemudian warnanya. Pokoknya warnanya kok wis beda, ya, air kan biasanya bening, ya, kok beda, warnanya, ya, wis ganti warna hijau, ya, kemudian warnanya, kemudian baunya mambu, ya, bau kan biasanya banyu najis ya biasanya gitu, bau, ya kan, bau, itu seperti itu. Lah ini air yang berubah tapi masih tetap suci, ya, ini tadi satu, yaitu air yang didiamkan sudah lama, ya, karena mungkin apa, karena ikan, wa tuhlubin, yaitu atau kena lumut seperti. Yang kedua yaitu al-ma'ul mutakhayyiru bimas taqarra fi mahalli aw mamari
qadurabin aw nuratin aw milhin. Ya. Yang kedua, air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang menetap di tempat air itu atau di tempat mengalirnya air itu, seperti kejatuhan debu, kapur barus atau garam. Contohnya, lagi-lagi tetap air ini masih dalam kapasitas lebih dari 2 kulah, ya banyak seperti itu. Ukuran 2 kulah itu 60 cm, gawe sarap gawe bak ya. Panjang lebarnya itu 60 cm per itu ya. 60 cm. Gitu, 60 cm gitu ya. Kalau melebihi dari itu namanya ma'ul kathir, yaitu air banyak. Lah ini airnya berubah karena apa? Yang pertama ya tadi bahwa kejatuhan debu, ya, kemudian kapur barus atau garam, ya, tetap suci, bisa untuk berwudu, bisa, ya, masih bisa. Itu seperti itu. Bisa berwudu, bisa. Tapi kalau buat minum dan sebagainya ya boleh gitu. Tapi tetap suci, masih suci ya, bisa bersuci, bisa nggo wudu ya dan sebagainya, bisa mandi ya bisa. Dan yang ketiga yaitu al-ma'ul mutahhiru bima ya'surul ihtirazu minhu kawaraqil syajari allati tulqih ariyah. Yang ketiga yaitu air yang berubah disebabkan karena adanya sesuatu yang menjatuhi air dan sulit untuk menghindarinya. Ya, seperti dedaunan pohon yang jatuh dikarenakan tiupan angin. Contohnya air ya, air banyak, mungkin bak, biasanya kan kalau dulu ya air baknya itu ya di luar ya. Kalau dulu mandi, kalau sekarang sih udah di rumah-rumah ya udah tertutup ya. Kalau zamannya saya dulu ya mandi para kali ya, para belumbang dulu gitu ya. Nah, itu ada kolam banyak ya, kolam, kemudian ada daun. Oh, daunnya pada melebuan, pada gigal sih, pada jatuh ya ke tempat itu, berubah ya. Nah kalau otomatis berubah itu ya, warna daun sih, namanya daun kan bisa bersuci, bosok dan sebagainya. Nah kalau melebihi dari masih 2 kulah ya, itu masih tetap suci, masih bisa buat berwudu, bisa ya, masih bisa buat berwudu, masih bisa bersuci ya, itu seperti itu ya. Nah kemudian yang keempat yaitu al-ma'ul mutahhiru bima tuliya bih inahu kapohron ya. Air yang berubah disebabkan karena tempat air itu diberi lapisan cat ya. Berubah mungkin yang warnanya kan mungkin bak yang dulu kan biasanya ben ora borot apa borot apa bocor ya, ora bocor di koi dilapisi karo kayak karo apa jenenge cat, bukan dicat air gitu kan. Nah kan warnanya berbeda itu ya mungkin kan. Nah, lagi-lagi ya itu tadi airnya lebih dari 2 kulah gitu ya, berubah warnanya tapi masih tetap suci, berubah tapi masih bisa untuk bersuci itu ya. Nah kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu al-ma'ul mutahhiru bima yajawiru. Yang kelima, air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang berdekatan dengan air itu ya. Seperti apa? Seperti kajifatin bisyati ilma takhayyar al-ma' birihiha allati hamaluhu hawa ilai aw bima la yumkinu faslu minal ma' kazautin aw syahmin. Syahmin itu apa? Syahmin itu gaji ya. Seperti bangkai yang berada di tepi air sehingga air itu berubah karena bau bangkai yang dibawa oleh angin atau karena adanya sesuatu yang bercampur
dan tidak dapat dipisahkan seperti minyak dan gaji, ya. Contohnya anak bangkai nang pinggir kali, kemudian kan otomatis banyune ada angin ya, baunya akhirnya dimilu-milu banyu gue, ya masih bisa bersuci, ya masih bisa, gitu kan ya. Ngusuk batang dan sebagainya di pinggir sungai, di pinggir kali dan sebagainya apa, akan kita ikut bau, ya. Tapi air itu masih bisa bersuci, masih bisa untuk bersuci, seperti itu, ya. Dan karena adanya sesuatu yang bercampur dari dan tidak dapat dipisahkan seperti minyak, ya kan? Ya namanya air dan minyak kan nggak bisa pisah, ya kan? Oke, untuk pertemuan kali ini untuk part 2 nanti kita coba lagi di materi masih bab Toharoh, ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis bersama-sama dulu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak penyampaian yang kurang pas dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.